Kecurangan itu sudah berlaku, sudah berjalan, sedang berjalan, dan akan berjalan, gitu loh. Sebenarnya pemilu ini udah selesai. Kalau kita lihat bahwa kecurangan itu sedang berlangsung. Ini semua ini skenario besar. Gini, ini skenario besar bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan para oligarki ini. Yang kalau pemilu kayak gitu, dia sudah berusaha bagaimana memikirkan untuk memboikot pemilu loh, kayak Rumah itu. Di Jakarta saja tidak ditempel di luar pengumuman daftar untuk mengecek kita betul atau enggak. Bagaimana kita untuk tahu? Ya ditobrak pintunya itu, hak kita loh. Nah, ini ke depan ini instrumen hukum tetap akan lebih ganas daripada 2019, maka sangat penting tim hukum ini ada gitu loh. Tim advokasi ini bisa datang ke KPU minta audisen, kami mau melihat data pemilih Anda itu betul atau enggak. Berapa yang sudah hasil terkoreksi, berapa yang meninggal, berapa taman, minta. Saya yakin KPU akan gelagapan menjawab itu. Problem kita itu mulai dari hulu sampai ke hilir, harus dilihat seperti itu. Ujungnya pemilu itu akan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Siapa yang menguasai Mahkamah Konstitusi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf Pak Herman hadir. Saya kira jam 2 acaranya, jam 1 ya. Dan menurut informasi ada mau makanan enak di bawah Bang Herman Kadir. Ya kan? Ya kan tadi saya meninggalkan acara makan di sana mau makan di sini. Katanya ada kayak gitu. Ada. Lagi dipesan. Jadi kayak cerita Melayu itu kayak labai. Kesana nggak dapat, kesini nggak dapat. Tapi kata Bang Herman Kadir ada. Jangan pulang dulu. Saudara-saudara, saya kira masih mendiskusikan potensi itu kan yang akan kan? Ya, potensi. Kan sama juga kayak saudara kata Edi Mulyadi punya potensi pernyataan jin buang anak itu, ya kan? Potensi kan belum nyata potensi itu. Atau monyet juga belum nyata juga kan? Saudara-saudara, kalau saya bukan lagi potensi, kecurangan itu sudah berlaku, sudah berjalan, sedang berjalan, dan akan berjalan, gitu loh. Sudah, akan, dan akan berjalan. Tidak ada satupun yang bisa mengantisipasi, belum mengantisipasi. Termasuk partai politik belum mengantisipasi. Demokrat tadi siap? Belum. Saya tadi kasih ketawa aja, belum ada. Partai politik belum mengantisipasi. Capres belum, ya. Relawan belum, ya kan? Sebenarnya pemilu ini udah selesai. Kalau kita lihat bahwa kecurangan itu sedang berlangsung, nanti kita akan menangis lagi, kayak 2024 yang lalu, gitu loh. Dan menyalahkan ini, menyalahkan itu, dan lain sebagainya seperti itu. 2019 kan? Ya, dan nggak ada potensi tadi. Tadi apa yang disampaikan itu. Jadi saudara, kecurangan itu dimulai dari cara berpikir. Dirumuskan cara berpikir itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya udah curang, bos. Undang-undangnya itu udah curang. Undang-undang pemilu udah curang, dan kita sudah berulang kali menggugat di Mahkamah Konstitusi itu. Lalu kandas. Presidential threshold itu kecurangan yang luar biasa. Mana ada pemilu serentak presidential threshold. Orang azam mau balik ke Madura aja beli tiketnya kan, tiket yang sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Bahkan yang menggugat kan lucu, Mahkamah Konstitusi itu justru yang substansi dia anggap open legal policy, yang open legal policy disinggung substansi. Ya, itu balik-balik untuk Mahkamah Konstitusi. Saudara harus lihat ini semua ini skenario besar. Gini, ini skenario besar bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan para oligarki ini yang sekarang lagi enak-enaknya berkuasa itu, mendesain pemilu itu yang mereka inginkan.
termasuk presidensial threshold itu bagian dari. Nah, sekarang kan rame nih partai politik. Tadi saya nonton di channel TV One apa-apa, ya, sibuk mendesak wapres Pak Edi. Kalau menurut saya nggak penting wapres itu, nanti aja Anies itu kan, kita kan dukung Anies semua di sini ya. Ya. Sekarang ini yang pada perlu itu bagaimana memperkuat tidak hanya 3 partai, Pak. Tidak hanya 3 partai yang ada sekarang ini, PKS, Nasdem dan Demokrat. Kalau bisa tambah lagi, memang nggak ada kemungkinan ban kempes tuh 3 partai itu. Orang pemilunya, pencapresannya masih November nanti, Oktober akhir ya, Oktober. Nggak ada peluang ban kempes, baik ban kempes secara internal maupun ban kempes yang dikempeskan secara eksternal. Menurut saya bisa dekatin PAN, bisa dekatin. Komunikasi politik itu kan penting dilakukan, tidak cukup seperti itu. Tapi itu kan belum dilakukan. Mengantisipasi kalau ada ban kempes di jalan gitu loh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, proses pemilu curang ini sudah berjalan tak kalah menentukan partai politik peserta pemilu. Dan nggak ada yang teriak gitu loh. Nggak ada yang teriak. Kecuali kita aja. Ya kan? Membentuk yang namanya gerakan melawan political genocide. Seperti kita tahu, waduh udah curang kok. Partai mana yang boleh lolos, partai mana yang nggak boleh lolos, kayak gitu loh. Dan itu permainan yang dilakukan oleh institusi yang namanya KPU. Yang teriak itu adalah koalisi masyarakat sipil, Haidar Humai dan kawan-kawan melaporkan bagaimana KPU menekan KPU daerah. Kan sampai dibawa ke Komisi 2, dibawa ke Bawaslu. Apa hukumannya? Nggak ada hukuman. Apalagi ini yang hanya dikatakan peringatan keras. Kan? Bagaimana ada partai politik yang mengerjakan isiannya itu dikerjakan oleh instrumen yang namanya penyelenggara pemilu. Seharusnya Bawaslu di situ hadir, seharusnya di KPP hadir. Apa putusannya? Putusannya hanya peringatan keras. Iya. Kan disebutkan tuh, partai yang nggak lolos tapi lolos. Ada partai-partai kawan-kawan kita juga, kan? Makanya kita memprihatinkan selama ini dia teriak-teriak tentang kebenaran kejujuran, tapi kok mau ikut pemilu, dia berkoalisi dengan kecurangan itu loh. Bagaimana kayak itu loh? Nggak masuk akal rasional kita loh. Itu artinya dia mentolerir kecurangan itu yang ada. Bahkan Herda Humai itu, saya nggak pernah tahu Herda Humai itu segarang dan seganas, lebih ganas daripada Pak Edi Mulyadi loh. Kalau pemilu kayak gitu, dia sudah berusaha bagaimana memikirkan untuk memboikot pemilu loh, Herda Humai itu. Ya. Kalau nggak percaya nanti tonton di Masumi TV. Ada di Masumi TV, ada tuh Bu. Kalau mau nonton curang-curang pemilih, buka aja di channelnya Masumi TV. Kita tiap hari sekaligus iklan. Sudah berlangsung satu kecurangan partai politik. Ini kan saudara akan tahu nanti, ini bagian saling melegitimasi nih proses pemilu nanti itu. Jangan dilihatkan pemilu ini pemilu legislatif saja. Ini kan pemilu yang berbarengan. Itu satu kok. Yang sampai sekarang bermasalah. Kasusnya Prima itu kan bagian dari kasus saja. Semua orang teriak-teriak ribut kok. Semua orang kok menjelma menjadi ahli hukum semua, gitu kan? Memang yang salah tuh KPU kok, dia mencari jalan kok, dan terbukti salah walaupun seperti itu. Ada proses yang sampai sekarang tidak pernah terbuka oleh KPU. Partai mana yang sudah yang mengaudit forensik yang namanya sistem IT KPU? Tunjuk partai mana? Ya, disebut partai mana yang sudah bisa? Kita Masumi dari awal sudah minta buka, KPU nggak mau. Orang potensinya di situ. Satu itu ya, potensi yang luar biasa. Yang kedua sudah disebutkan, kita nggak pernah tahu. Partai politik saya yakin tidak aware juga, belum ada yang betul-betul memverifikasi yang saat ini tanggal nanti diputuskan tanggal 16 ya Ustaz Anin ya. Tanggal 21 ya. 21 itu akan namanya pengumuman penetapan daftar pemilih tetap sementara yang hasil perbaikan. Bulan? Ini pernah nggak kita melototin yang namanya yang disebut tadi yang namanya DPT sementara, DPS sementara dikoreksi itu ya pusat berapa angka 2019 itu adalah 17 juta yang disebut ghost voter itu.
Sayangnya pada waktu itu di akhir 2019 seharusnya Pilpres itu minta koreksi, tapi enggak. Menurut data kita dengan sistem, kita kan punya sistem nih, Mas Sumi punya sistem robot untuk menelaah itu, robot Gapil, hanya terverifikasi 1 juta, berarti ada sekian. Terus sampai sekarang berapa juta penambahan penduduk daftar pemilih tetap itu, yang mereka pada waktu 2019 belum berumur 17 tahun, artinya kelas 2, kelas 3 sekarang, yang pada waktu 2019 belum kawin, kayak saudara Azam di Madura kan, banyak yang izin minta kawin di bawah umur 17 tahun. 15, 16, kan berarti kan dia pemilih. Berapa banyak orang itu yang masuk? Terus berapa banyak orang yang meninggal akibat COVID? Apakah datanya masih ada? COVID itu kan banyak yang meninggal seperti itu. Berapa data yang ada seperti itu? Lihat tabungnya itu, kalau kita lihat tabung, ini kan tabung tuh, data-data tuh. Itu aliran suara terbanyak itu di provinsi mana? Provinsi mana? Tahu nggak? Apa Ibu? Hah? Hah? Jawa Tengah. Apa maknanya Jawa Tengah itu? Memenangkan pemilu itu, kuasai Jawa Tengah, kuasai Jawa Barat, kuasai Jawa Timur, nah udah selesai, itu udah menang itu artinya. Karena sistem pemilu kita itu lebih liberal daripada Amerika. Ya kan, one man, one vote, one value. Amerika yang disebut ada electoral college. Nah, sistemnya aja udah nggak ini. Saya sehebat apapun, sebanyak orang Sumatera mendukung masih kalah jumlah. Tapi itu realitas sosial, nggak bisa kita tangisi bahwa mayoritas bangsa Indonesia ini umat Islam, itu realitas sosial, itu bukan berat, itu seperti itu. Realitasnya orang Jawa itu juga nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Masa kita mau merubah penduduk ini lebih banyak orang NKT, orangnya Ardi? Nggak mungkin. Orang Jawa seperti itu. Nah, jadi Azam ada persoalan besar di kita ini. Udahlah, kalau nanti urusan mau ngecek nanti di DPS ada apa, itu urusan ketiga, keempat, kelima gitu loh. Kalau kita berpikir ke arah sana berarti kita sudah kalah hari ini. Memang kejahatan demokrasi. Satu itu kan persoalannya, mari kita rame-rame cek. Nggak usah jauh-jauh deh, nah, di kampung halamannya Azam Madura, Pulau Bangka atau di ujung dunia sana itu, datang saja ke Jakarta Timur, cek salah satu kelurahannya, namanya Kelurahan Cipinang Muara. Kalau jangan di relawan ini, Ya. penting ini. Cek di Cipinang Muara itu, betul nggak ada ditempel di kelurahan itu, daftar pemilih itu? Hanya ditempel di PPS. Di kelurahan itu ada nama ruangnya, ruang panitia pemilih setempat. Itu di dalam, dikunci ruangan itu. Nah, harusnya itu ditempel di luar. Tapi itu nggak pernah ditempel di Jakarta saja, tidak ditempel di luar pengumuman daftar untuk mengecek kita betul atau enggak. Bagaimana kita untuk tahu? Ya didobrak pintunya itu, hak kita loh. Gimana lagi? Datangin, kami mau lihat relawan ini, relawan apa ini, relawan ya, jangan teriak selfie aja ibu-ibu. Datang foto, kami mau lihat, cek, viralkan di kecamatan di sini saja, belum ada di kelurahan ini. Itu mendobrak atau enggak? Ya nggak apa-apa, katanya mau berjuang. Mendobrak itu kan bukan berarti menghancurkan, Pak. Memberitakan ini, Pak. Itu jadi itu potensi itu masih luar biasa, saudara-saudara. Jadi menurut saya kita cek, kita kawal betul tanggal 16 apa sini penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Tanggal 21 ya saatnya. Sampai tanggal 19 itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Tanggal sampai 21 mereka buat di DPC. Tanggal 22 KPU akan mengumumkan DPT. Nah, bulan ini loh. Bulan ini. Artinya harus. Nah, oleh karena itu membagi pekerjaan itu menjadi penting. Siapa yang mengerjakan, siapa yang mengerjakan, termasuk partai koalisi ya. Partai koalisi, oleh karena itu, karena partai koalisi ini 3 ya sudahlah. Kami yang memberikan dukungan, contohnya Mas Sumi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan ini, sudah nggak ngambil bagian yang lain. Kami khusus, ya kan, khusus Mas Sumi ini ngecek, memproteksi kecurangan saja. Udah yang lain biar bagian. Tugas kami ngecek kecurangan, ngecek DPS, DPT, ngecek IT,
Seperti itu aja tugas kami nanti. Dan itu kalau nanti biar lihat aja, kalau mau lihat perkembangan hari demi hari nanti bisa lihat di channelnya Mas Umi TV itu. Setiap hari pasti kita ngomong itu data-data. Dan kita tidak mungkin tanpa data, Pak. Ini ke depan ini instrumen hukum tetap akan lebih ganas daripada 2019. Maka sangat penting tim hukum ini ada gitu loh. Ya. Tim hukum ini ada, ini sangat penting betul. Tidak hanya rame di pusat, Pak Herman, harus didistribusikan di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Kasihan kawan-kawan kita di kota kabupaten itu. Kasihan. Jadi partai-partai politik yang punya advokatnya dan sebagainya kayak Mas Umi yang punya, udah kamu nggak usah mikir lain, kamu jadi tim relawan nanti tim sebagai tim hukum kita harus seperti itu. Nah, gitu loh, Kak. Makanya saya bilang apalagi KI kan KAI lah, KI kan 4 kan banyak tuh. Ya, jadi itu yang menurut saya Pak Azam sedikit lagi ya, itu yang penting bagaimana kita dalam bagi tahapan dulu. Tahapan pertama ini kita mulailah teriak bila perlu datang. Tim advokasi ini bisa datang ke KPU minta audisi, kami mau melihat data pemilih Anda itu betul atau enggak. Berapa yang sudah hasil terkoreksi, berapa yang meninggal, berapa taman, minta. Saya yakin KPU akan gelagapan menjawab itu. Gitu loh. Terima kasih banyak. Nah, jadi itu yang kedua menyangkut masalah IT. IT betul bahwa bukan menjadi dokumen penting, tapi IT menjadi instrumen penting untuk menentukan siapa menang. Gitu loh. Jadi jangan menganggap enteng. IT betul, nilai IT bukan menjadi sumber bukti hukum, tapi dia menjadi petunjuk di Mahkamah Konstitusi yang menilai itu bukannya tim kuasa hukumnya pasangan calon, bahwa petunjuk itu punya sah kebuktian atau tidak, itu majelis hakim yang ada di MK. Persoalannya majelis hakim MK ini bagaimana saat ini, gitu loh. Nah, ini kan problem juga. Ini kan ada problem kita itu mulai dari hulu sampai ke hilir. Harus dilihat seperti itu. Ujungnya pemilu itu akan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Siapa yang menguasai Mahkamah Konstitusi? Baik. Gitu loh. Jadi kawan-kawan menurut saya itu yang harus kita dan bagi tugas betul. Mari kita sampai beberapa hari ini kirim surat resmi tim advokasi ini, kan? Tim advokasi atau kalau partai silakanlah kita domainnya partai lah, mekanisme partai kan silakan. Tim kita ini aja, tim kita ini kirim surat ke KPU, kita minta audiensi, kita mau minta. Karena kita kan nggak bisa melihat data-data itu, kita hanya bisa melihat data kita sendiri. Tapi data keseluruhan itu kita nggak bisa. Masyarakat tidak bisa. Dia hanya bisa mengecek datanya sendiri. Nah, kita sebagai tim harus aware seperti itu. Berapa jumlah? Jangan-jangan nanti namanya Azam Kandi itu bukan hanya di Madura sana, sudah ada juga di Papua, dari mana, dan sebagainya seperti itu. Di Kalimantan Timur nggak ada namanya Edi Mulyadi sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih.